Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Holil, perwakilan dari kelompok 5 penelitian tindakan kelas. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dari kelompok 4, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Ada beberapa jenis-jenis penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas diagnostik. Nah, perlu juga kawan-kawan ketahui, perlu juga kawan-kawan harus pahami apa penelitian tindakan kelas diagnostik tersebut. Nah, penelitian tindakan kelas diagnostik itu ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Artinya gini, peneliti itu mampu mendiagnosis ataupun mampu mendiagnosa suatu permasalahan yang ada di dalam kelas. Contohnya seperti gini. Ketika misal ada perselisihan ataupun ada permasalahan di dalam kelas, seorang peneliti itu mampu harus masuk dalam permasalahan yang ada, dan akhirnya nantinya seorang peneliti itu harus bisa berinteraksi langsung dengan seorang siswa untuk mengambil suatu data apa sebenarnya yang terjadi di permasalahan itu. Nah, ketika seorang peneliti itu sudah mendapatkan data itu, maka selanjutnya seorang peneliti harus bisa menganalisis dan mencermati apa permasalahan sebenarnya. Setelah itu kemudian peneliti harus mampu bisa memberikan solusi dari perselisihan tersebut. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Terima kasih. Saya Enda Sri Lestari akan menyampaikan materi dari rekan sebelumnya, yaitu PTK partisipan. Suatu penelitian dikatakan sebagai PTK partisipan ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa harus terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. PTK partisipan dapat juga dilakukan di sekolah, seperti halnya contoh pada butir A di atas. Hanya saja di sini peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Faradila, dan di sini saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian tindakan kelas. Model-model penelitian tindakan kelas itu ada 4 macam atau ada 4 model, dan di sini saya akan fokus pada model yang pertama atau model Elliott. Sesuai dengan namanya, model Elliott. Jadi, model penelitian tindakan kelas ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Elliott, yang merupakan seorang pendukung daripada gerakan guru sebagai peneliti. Elliott ini selalu mencari cara-cara baru untuk mengembangkan jaringan penelitian. Elliott dan rekannya Delman bekerja sama dengan guru, yang mana dalam kerjasama ini mereka berdua ini tidak hanya sebagai pengamat, tapi mereka berdua juga sebagai kolaborator. Maksudnya di sini dalam kerjasama antara Elliott dan rekannya dengan guru-guru itu, mereka berdua itu tidak hanya mengamati jalannya penelitian, tidak hanya mengamati jalannya kegiatan, tetapi mereka juga ikut berkolaborasi, ikut berpartisipasi di dalam kerjasama tersebut. Dengan adanya partisipasi ini, mereka dapat membantu para guru-guru untuk mengadopsi pendekatan penelitian untuk pekerjaannya. Adapun keterbatasan langkah-langkah dalam model penelitian tindakan kelas ini, yang pertama itu skemanya itu mulai menjauh dari ajaran Lewin. Yang kedua itu skemanya sepertinya rapuh dan membingungkan. Yang ketiga itu skemanya itu tidak bisa menyesuaikan dengan hal-hal baru yang menjadi fokus utamanya. Selain itu sepertinya temanya itu tidak cocok dan tidak sesuai gitu. Jadi bagaimana skemanya, teman-teman bisa lihat ini
Seperti ini adalah skema model penelitian tindakan kelas model Elliot. Mungkin untuk lebih jelasnya teman-teman bisa browsing sendiri di internet bagaimana skemanya, karena yang ditampilkan mungkin agak kurang jelas ya teman-teman ya. Demikianlah tadi penjelasan dari saya tentang model Elliot. Selanjutnya, model-model selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu model yang dikembangkan oleh Stephen Kemmis dan Robert M. Stiegert, merupakan pengembangan dari model Kurt-Lewin, sehingga terlihat mirip dengan model Lewin karena di dalam satu siklus atau putaran terdiri dari 4 komponen, seperti halnya yang dilaksanakan Kurt-Lewin, sehingga belum tampak adanya perubahan. Model Kemmis dan M. Stiegert pada hakikatnya berupa perangkat-perangkat atau untayan-untayan dengan satu perangkat terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Perencanaan, 2. Tindakan, 3. Pengamatan, dan terakhir itu refleksi. Yang keempatnya merupakan satu siklus. Hal yang membedakan antara model Kemmis dan M. Stiegert dan Kurt-Lewin ialah Kemmis menyatukan komponen tindakan acting dengan pengamatan observing, dengan alasan kedua kegiatan itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena dilakukan dalam satu waktu, yaitu pada saat dilaksanakannya tindakan sekaligus dilaksanakan observasi tersebut. Guru sebagai peneliti sekaligus melakukan observasi untuk mengamati perubahan perilaku siswanya. Hasil-hasil observasi kemudian direfleksikan untuk merencanakan tindakan tahap berikutnya. Siklus tindakan tersebut dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas, masalah terlaksanakan, dan peningkatan hasil belajar sudah maksimum atau sudah tidak perlu ditingkatkan lagi. Model Kemmis dan M. Stiegert memfokuskan pada strategi bertanya kepada siswa dalam pembelajarannya untuk mendorong siswa menjawab pertanyaannya sendiri. Misalnya, semua rancangan itu dilakukan pada tahap perencanaan. Setelah itu diadakan tindakan act, yaitu mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk mendorong mereka mengatakan apa yang mereka pahami dan minati. Sementara tindakan berlangsung, dilakukan pengamatan dengan siswa untuk melihat apa yang terjadi. Bila dalam proses ini terjadi kontrol siswa yang terlalu ketat sehingga menyebabkan tanya jawab menjadi kurang lancar serta tidak mencapai hasil yang baik dan perlu diperbaiki, yaitu dengan reflecting. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan model penelitian tindakan kelas menurut pendapat ahli, yaitu menurut Dave Abbott. Penelitian tindakan kelas adalah suatu studi yang sistematis dari praktik-praktik pendidikan oleh sekelompok orang atau partisipan melalui tindakan yang mereka praktekkan sendiri dan melalui refleksi yang juga mereka lakukan sendiri terhadap efek dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan. Jadi, di dalam penelitian tindakan kelas, menurut Dave, peneliti mencoba gagasan-gagasan baru untuk melihat peningkatan atau perubahan sesuatu dalam bentuk efek nyata pada suatu situasi. Mungkin itu saja, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang model yang terakhir, yaitu tentang model MC Kernan. Nah, model penelitian tindakan kelas menurut MC Kernan, dia lebih menekankan model penelitian dengan proses waktu, dalam arti bahwa dalam penelitian tindakan yang penting janganlah dilakukan dengan terlalu kaku dalam soal waktu. Hal ini mencakup menentukan fokus permasalahan yang rasional dan kepemilikan penelitian yang demokratis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran model MC Kernan seperti berikut. Seperti terlihat pada gambar seperti berikut, yaitu tindakan yang dilakukan yaitu terhadap
tindakan daur 1, tindakan perlu perbaikan. Nah, dari yang pertama yaitu kita mulai dari definisi masalah. Definisi masalah ini, yang pertama, guru atau peneliti terlebih dahulu mengidentifikasi masalah yang memerlukan tindakan untuk mengatasinya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu asesmen kebutuhan atau tindakan menetapkan kebutuhan. Nah, setelah masalah ditetapkan, dilakukan analisis kebutuhan untuk menetapkan tindakan yang digunakan dan perangkat-perangkat yang diperlukan untuk memecahkan masalah, termasuk juga pemahaman penelitian terhadap teori atau filosofi atau langkah-langkah penerapan tindakan. Selanjutnya yaitu melakukan hipotesis atau hipotesis ide. Nah, setelah kebutuhan pemecahan tindakan teridentifikasi, peneliti membuat hipotesis tindakan agar upaya pemecahan tindakan dapat dilakukan. Kemudian melakukan implementasi. Nah, dalam implementasi ini, guru melaksanakan apa yang telah dirancangkan dalam bentuk tindakan pada proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan evaluasi tindakan. Nah, evaluasi dilaksanakan sebelum mengambil keputusan terhadap pelaksanaan siklus yang telah berlangsung. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengambilan keputusan atau penetapan. Nah, dari pengambilan keputusan yang dilakukan dapat menjurus pada kesimpulan dari apa yang telah direncanakan dari awal. Nah, jika ternyata situasi dalam masalah masih belum membaik atau mulai membaik tetapi belum sampai pada target yang ingin dicapai oleh guru peneliti, maka dilakukanlah daur 2 seperti berikut, yaitu merumuskan definisi ulang masalah, tindakan menetapkan kebutuhan, hipotesis baru, kemudian pelaksanaan revisi, evaluasi tindakan, dan penetapan. Baiklah, sekian dari pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.